mengapa sebuah proyek dikatakan sebagai PSN. Nah, disinilah Bapak Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama. Apakah sudah on the track, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dan progresnya baik, atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan. Saya terima kasih teman-teman media, wartawan yang saya cintai dan banggakan. Hari ini saya berbahagia bisa menghadiri secara langsung sebuah acara peluncuran buku yang diselenggarakan oleh KAHMI, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Bersama saya ada Koordinator Presidium KAHMI, Bapak Herman Hairon, dan tentunya tadi keluarga besar KAHMI hadir untuk sama-sama kita berdiskusi. Karena ini adalah acara diskusi publik juga, bagaimana melihat Indonesia 5 tahun ke depan. Tentu kita baru saja melewati sebuah milestone yang sering dianggap sebagai hal yang baik untuk mengetahui bagaimana 100 hari pertama pemerintahan atau kabinet merah putih yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini tentunya ada sejumlah hal yang membuat kita bersemangat, ada harapan besar, dukungan besar dari rakyat Indonesia. Ini terbaca melalui sejumlah survei yang tentunya bukan untuk membuat kita berpuas diri, tetapi justru ingin benar-benar menjaga harapan yang besar dan baik tadi dari masyarakat. Di bidang yang kami ampuh saat ini, yaitu infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, tentu ini juga penting untuk bisa kita kawal bersama-sama. Seiring dengan semangat untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, air, termasuk juga meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan SDM di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian juga pembangunan rumah-rumah yang layak huni, termasuk juga membangun konektivitas antar wilayah agar transformasi ekonomi Indonesia bisa diwujudkan, agar pertumbuhan meningkat, pertumbuhan 8% terwujud, dan mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial antar wilayah dan juga antar masyarakat. Disinilah urgensi dari Kemenko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Kami ingin mendorong dan membangun koordinasi yang baik antar sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembangunan infrastruktur tadi. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan sekaligus selamat kepada KAHMI yang juga menghadirkan gagasan pemikiran melalui buku yang bisa dibaca secara umum dan sangat baik untuk menjadi masukan bagi pemerintah dan kabinet ke depan. Mas, tadi kan sempat di dalam disinggung soal masalah MBG ya, gizi gratis. Bahwa ini kan ada terkait dengan serangga yang bisa dijadikan untuk nggak ada hubungan dengan komentar ya, silakan. Program swasembada pangan itu sendiri, apakah nantinya pembangunan Foodestate akan kembali dilanjutkan atau akan Jadi begini, intinya adalah pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya sekedar membangun, tetapi harus berdampak langsung. Misalnya tadi, kalau kita ingin membangun bendungan, harus dipastikan dampaknya bisa dirasakan tidak secara langsung untuk peningkatan produktivitas pertanian kita. Artinya harus tersambung dengan saluran-saluran irigasi. Nah, bendungan, sekali lagi menggunakan contoh bendungan, ini juga tidak hanya untuk suplai air bersih, tidak hanya untuk pengairan sawah, tetapi juga bagaimana bisa dioptimalkan untuk pembangkit listrik, baik PLTA maupun pembangkit listrik tenaga surya yang sifatnya terapung, ya menggunakan solar panel dan lain sebagainya. Termasuk kita membutuhkan berbagai pembangunan infrastruktur dasar, jalan-jalan agar mendekatkan produksi tani ke pasar. Jadi banyak hal yang terkait dengan infrastruktur yang kalau dijalankan dengan optimal bisa mendukung tadi terciptanya swasembada pangan. Food estate adalah salah satu bagian dari upaya membangun atau menghadirkan swasembada pangan. Tetapi harus dikelola dengan sebaik mungkin dan terintegrasi dengan baik. Cukup? Soal evaluasi PSN ini baru muncul setelah hasil 100 hari atau gimana? Setahu saya PSN ini memang harus terus dievaluasi. Jadi Bapak Presiden Prabowo juga menyampaikan kepada jajaran kabinet PSN yang sudah terdata ada 280 sekian PSN ya, yang ini juga sudah berjalan sekian tahun terakhir. Tidak hanya tentu terkait dengan infrastruktur, karena ini berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan berbagai
elemen mengapa sebuah proyek dikatakan sebagai PSN. Nah, disinilah Bapak Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama. Apakah sudah on the track, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dan progresnya baik, atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Karena sekali lagi, tentu pembangunan itu selalu dihadapkan pada anggaran fiskal. Nah, kita tahu bahwa semangat untuk pembangunan yang tepat sasaran ini juga konsekuensinya pada penentuan prioritas, dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Namun, ini juga menjadi pelecut bagi kami untuk mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan infrastruktur yang juga kredibel dan yang kreatif, yang inovatif. Tidak hanya bergantung pada APBN. Kita harus mencari investasi. Investasi datang dari dalam dan luar negeri yang sekali lagi bisa membantu pemerintah melalui skema-skema yang baik, ya, kerjasama yang baik, agar bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur yang tadi diharapkan bisa memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oke. Nah, sementara faktanya kan banyak sekarang ada kesenjangan sosial antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, terlebih yang di wilayah 3T. Bagaimana tanggapan Pak terkait hal itu? Ya, itulah menjadi tantangan tadi. Dan dalam buku juga kami sudah sampaikan bahwa konektivitas itu juga akan menjadikan faktor pemerataan, faktor kesejahteraan berkeadilan. Karena apa? Daerah-daerah yang 3T tadi bisa dijangkau dengan infrastruktur. Oleh karena tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Menko Infrastruktur, bahwa memang pembangunan diarahkan bukan hanya bisa membangun, tetapi nilai manfaatnya yang tentu itu juga akan menjadi key performance indicator. Jadi saya kira udah nyambung lah pemikirannya Kahmi, saya sebagai Presidium Majelis Nasional, tadi Pak Menko, artinya bahwa sudah ada keselarasan antara pemikiran Kahmi dengan pemerintahan Pak Prabowo Subianto gitu. Apalagi? Bang, target dalam beberapa hari ke depannya apa Pak pemerintah sendiri? Ya, saya bukan pemerintah. Enggak, maksudnya ada Kahmi ke pemerintah ya? Kerjasama dengan ini seperti apa? Ya, kalau pemerintah yang melanjutkan kerja-kerja, kami di DPR juga melanjutkan kerja-kerja kedewanan, dan tentu mudah-mudahan keharmonisan antara pemerintah dan DPR. Keharmonisan itu bukan berarti kami kehilangan daya kritis gitu ya. Tetapi apa yang menjadi harapan rakyat, apa yang menjadi keinginan masyarakat, ternyata juga selaras dengan apa yang akan dan sedang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, contoh misalkan makan bergizi gratis. Ya, ternyata pemerintah juga masyarakat juga mengharapkan itu, dan pemerintah ini lakukan secara bertahap menuju kepada jumlah yang setelah direncanakan sebelumnya. Nah, begitu juga ya dengan pembangunan-pembangunan lainnya. Kan pemerintah ini kan cepat mendengarkan apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat. Contoh, terjadinya pembakaran laut, kemudian menjadi isu yang luar biasa. Kan memang perintah presiden langsung harus dibongkar gitu, kan dibongkar gitu. Dan kemudian harus diproses secara hukum. Siapapun yang terkait dengan penyalahgunaan tata peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanahan dan kehutanan harus diproses secara hukum. Artinya bahwa selama pemerintah ini menjalankan tugasnya selaras dengan harapan dan keinginan rakyat, tentu juga DPR mendukungnya, sehingga betul-betul saat ini antara pemerintah dan DPR sejalan, sehingga saya kira ini yang terus kita lakukan. Semoga saja ke depan seluruh keinginan, terutama pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kemudian bangkitnya ekonomi baru, dan tentu berbagai pembangunan di sektor infrastruktur yang tadi disampaikan dari sisi harapan dan tantangannya oleh Menko Infrastruktur, kemudian pembangunan kemasyarakatan, pembangunan sumber daya manusia, tentu sesuai dengan harapan rakyat dan amanah kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi kan menyinggung masalah MBG. Nah, ini Panglima tadi di dalam rapim bilang di Papua itu masih kesulitan untuk mencari sayur dan telur. Nah, ini gimana Pak? Ini kan peluang gitu ya. Kenapa kemudian Pak Prabowo juga selalu menyampaikan bahwa MBG ini bukan hanya untuk memenuhi rasa lapar atau memenuhi kebutuhan perut, kebutuhan gizi,
kebutuhan nutrisi. Kemudian ada harapan jangka panjang bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, tetapi bisa menciptakan ekonomi baru. Nah, kalau memang di Papua ini kekurangan sayur-sayuran, dan ini juga menjadi minat dari masyarakat atas ketersediaan sayur-sayuran, menjadi peluang baru. Nah, kementerian teknis tertentu yang terkait dengan budidaya tanaman, ya harus mempersiapkan itu. Kementerian Pertanian ya harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Kan itu konteksnya. Dan ini menjadi peluang baru, menjadi peluang ekonomi baru yang pada akhirnya akan menjadi pembangkit ekonomi di wilayah tersebut. Nah, seperti sekarang juga kan telur pasti kekurangan. Bayangkan kalau sudah 82,9 juta sasaran terpenuhi. Satu hari butuh satu telur saja per orang, berarti butuh 82,9 juta telur. Ini harus disiapkan. Disiapkan kan bukan hanya di Jawa, harus disiapkan di seluruh wilayah. Nah, ini menjadi potensi ekonomi baru di wilayah-wilayah tertentu yang memang belum ada produksinya. Nah, ini menurut saya disinilah memang kecerdasan dan kehebatan Presiden Prabowo untuk bisa bagaimana men-trigger keinginan pertumbuhan 8% dari berbagai sisi, termasuk makan bergizi gratis juga bisa untuk menopang terhadap pertumbuhan 8%. Kang Heru izin, ini pasca 100 hari kerja dengan tema diskusi juga, ada nggak evaluasi dari Kang sendiri tadi yang disampaikan kepada Menko AHY gitu, dan ada catatan khusus nggak sih yang harus dievaluasi dari pemerintah sendiri? Tadi juga ya kan ada beberapa program, misalkan program melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan. Ya, kita kan bisa melihat ya, ini memang sedang berlangsung, ini masih berlangsung untuk melakukan evaluasi. Gitu. Nah, tetapi ada yang new inisiatif, ada yang inisiatif baru, yang ini juga memulai perjalanannya, karena kalau berpikir terhadap mata anggaran, kan mulai mata anggaran Januari. Jadi kalau pelantikan Presiden dan seluruh para menterinya di bulan Oktober, maka sebetulnya pembangunan yang sesuai dengan pemerintahannya akan dimulai Januari, karena perspektif anggaran itu tersedia di bulan Januari. Nah, kalaupun Oktober itu kan melanjutkan dari program-program sebelumnya. Oleh karena itu menurut saya 100 hari tidak menjadi ukuran, ya. Namun tentu bisa saja ini menjadi evaluasi supaya perencanaan program ke depan akan lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat, dan tentu hasilnya bisa dinikmati, memberikan manfaat. Tadi saya kira bagus, jangan membangun bendungan tapi kemudian tidak terinterkoneksi kepada sawah gitu. Bendungan ada irigasi primernya, tidak ada sekundernya, bahkan tidak ada tersiernya. Ada sekundernya, tidak ada tersiernya, kan juga tidak masuk kepada pertanian. Ada masuk tetapi kemudian terhambat oleh jalan rel kereta api misalkan. Nah, ini tentu menjadi bahan evaluasi agar ke depan pembangunan ini lebih baik. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.